Oke adik-adik, saya welcome back to my channel di Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Tessa Putra. Dan di video kali ini kakak sangat tumben kali ya membuat video dengan vlog lagi. Dan seperti yang kalian tahu, kakak habis kecelakaan dan kalian bisa lihat luka kakak cukup parah ya. Tapi nggak masalah. Di sini kakak akan membuat video tentang tes kesehatan sesuai dengan request kalian, dan kakak akan jelaskan bait demi bait tes kesehatan apa saja yang akan kalian dapatkan dan akan kalian jalani dari atas sampai dengan bawah akan kakak jelaskan. Makanya terus pantengin channel kakak, karena kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Jangan lupa juga untuk tetap support dan subscribe link ini, kemudian share ke teman-teman kalian agar kalian juga nanti mendapatkan rezeki banyak tentunya, karena yang berbuat baik pasti akan dilancarkan rezekinya. Nah, jangan lupa juga bagi kalian yang ingin mempersiapkan diri pada saat tes psikotes, kalian bisa beli buku kakak. Pemesanan bisa melalui Shopee dengan nama Toko Dewa Gede Tantara dan dapatkan bonus masuk grup bimbingan kakak tentunya. Nah, pemesanan sekali lagi melalui Shopee dengan nama Toko Dewa Gede Tantara. Di sana sudah ada pengalaman kakak, kemudian sudah ada soal serta pembahasan tips dan trik dari kakak untuk menjawab tes psikotes tentunya. Dan di sini kakak akan menjelaskan tentang tahapan pertama, yaitu mengenai tes mata atau tes visus mata untuk uji ketajaman penglihatan kalian. Nah, di sini kakak akan jelaskan dari awal. Yang harus kalian ketahui bahwasanya visus mata atau tes ketajaman penglihatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mata kalian melihat objek dengan jelas dalam jarak tertentu. Nah, kemudian tes ini biasanya digunakan untuk menyeleksi calon taruna, baik itu taruna di bawah naungan Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian semua pokoknya, baik itu IPDN, STIS, dan lain sebagainya. Nah, tes kesehatan ini merupakan tes visus mata untuk mengetahui kelainan refraksi ya, refraksi mata, seperti yang pertama mata minus atau rabun jauh, kemudian rabun dekat, serta mata silinder. Nah, jadi berdasarkan hasil tes visus mata atau tes ketajaman ini, nanti kalian akan dinilai apakah kalian layak untuk masuk sebagai calon taruna dan dilantik menjadi taruna. Kemudian tes visus, apabila kalian ingin mengetahui tes visus atau ketajaman mata kalian, ini bisa dilakukan di dokter spesialis mata. Tapi saat ini juga sudah banyak tersedia di optik atau pada saat kalian membeli kaca atau lensa. Nah, jadi kalian harus mengetahui prosedur dari tes visus mata atau tes ketajaman mata ini. Nah, yang pertama, pemeriksaan mata dengan Snellen chart. Nah, mungkin jarang yang tahu ya Snellen chart itu seperti apa. Snellen chart ini merupakan tabel ya, tabel yang terdiri dari angka serta huruf. Dari yang paling atas itu angka terbesar sampai yang paling bawah itu angka terkecil. Bukan angka sih, huruf dengan tulisan besar, size-nya ya, size-nya besar, sampai yang paling bawah dengan size yang kecil. Nah, kemudian pada saat kalian tes, jadi ketika seseorang kesulitan untuk melihat objek yang berada di Snellen chart ini dalam jarak jauh ataupun juga dengan jarak dekat, nah dari sana pun kelihatan kalian rabun jauh ataupun rabun dekat. Nah, apabila Anda memiliki salah satu jenis kelainan refraksi atau mata rabun, pemeriksaan visus bertujuan untuk menentukan kekuatan serta ketebalan lensa yang diperlukan pada saat kalian ingin membeli kacamata atau lain sebagainya. Tapi apabila kalian bisa membaca semua tulisan nanti yang ditanyakan oleh pemeriksa atau dokter, otomatis kalian dinyatakan tidak ada kelainan jiwa. Misal huruf pertama ini ada E, kemudian FP, TOZ, LPD, PCFD, EDFC, dan lain sebagainya, sampai huruf terkecil yang kalian tidak bisa baca. Nah, jadi ada banyak sebenarnya variasi dari Snellen chart ini yang digunakan dalam tes ketajaman mata.
Jadi secara umum Snellen chart ini digunakan untuk tes mata yang terdiri dari 11 huruf ya. 11 huruf kapital dengan ukuran yang bervariasi. Semakin ke bawah ukuran huruf akan semakin kecil. Nah, ini yang kakak sampaikan tadi ya. Kemudian yang harus kalian ketahui juga mengenai penilaian dari Snellen chart ini. Jadi tiap angka yang ada pada Snellen chart ini merupakan nilai yang akan kalian dapatkan. Bukan nilai sih, artinya hasil dari visus mata atau ketajaman mata. Nah, di sini kakak akan jelaskan arti dari angka pada Snellen chart. Nah, jadi setiap baris bagan Snellen yang dilengkapi dengan angka yang merupakan jarak dalam satuan kaki. Nah, angka ini menunjukkan jarak normal seseorang dapat membaca dengan jelas huruf pada baris tersebut ketika melakukan tes. Nah, jadi misal terdapat angka 20/200 dari Snellen chart. Nah, di samping baris huruf pertama, angka pertama yaitu 20, itu mewakili jarak antara Anda dengan Snellen chart tersebut, yakni 20 kaki atau 6 meter. Nah, jadi ketika di sini ada Snellen chart ya, kalian akan berada 6 meter. Jadi jarak antara Snellen chart dengan kalian untuk melihat Snellen chart itu adalah 6 meter ya. Itu minimal 6 meter. Kadang ada juga yang 5 meter. Jadi memang tergantung yang memeriksa ya. Kemudian untuk angka 200 itu mewakili jarak maksimal di mata Anda. Masih mampu membaca huruf pada barisan tersebut dengan jelas. Jadi angka 200 itu merupakan 200 kaki. Atau apabila kita jadikan meter itu sama dengan 60 meter. Nah, begitu seterusnya untuk angka-angka yang tertera di bawahnya pada Snellen chart tersebut. Kemudian untuk tata cara. Nah, tata cara penilaian visus mata. Nah, di sini kakak ambil artikel ya. Jadi menurut American Academy of Ophthalmology, jadi ketajaman penglihatan normal manusia dalam ukuran bagan Snellen adalah 20/20 kaki atau dalam satuan meter adalah 6/6 meter. Nah, jadi seharusnya atau secara umum kalian dites untuk Snellen chart ini, jarak antara Snellen chart dengan kalian itu adalah 6 meter. Itu secara umum ya, minimal 6 meter. Nah, jadi apabila kalian bisa membaca Snellen chart atau huruf yang ada pada Snellen chart, otomatis mata kalian dianggap normal. Nah, seperti itu penilaiannya. Kemudian di sini pun juga dijelaskan artinya dalam jarak 20 kaki alias 6 meter, mata Anda seharusnya masih cukup tajam untuk melihat tulisan yang memang normalnya dapat terbaca dari jarak tersebut. Nah, jadi memang itu normal, penilaian mata secara normal ya. Jadi jika hasil visus mata Anda menunjukkan 20/40, berarti mata Anda dengan jarak 20 kaki atau 6 meter hanya mampu membaca huruf yang cukup besar yang dapat dibaca pada jarak 40 kaki atau 12 meter. Nah, seperti itu. Kemudian di sini pun kakak akan jelaskan prosedur dari tes ketajaman mata dengan Snellen chart ini. Jadi nanti kalian ya bisa dicatat nih, kalian akan diminta untuk duduk atau berdiri dengan jarak 6 meter dari Snellen chart. Kemudian tutup salah satu mata kalian ya, tutup salah satu mata kalian dengan menggunakan tangan. Apabila tersedia, Anda mungkin akan dipakai kacamata khusus dengan menutup mata. Nah, apabila ada kaca yang bisa dibuka tutup itu, mungkin kalian menggunakan kaca, atau enggak kalian bisa menutup mata kalian, kemudian kalian lihat Snellen chart. Ini secara bergantian nanti. Kemudian dokter atau ahli optik atau yang memeriksa kalian akan memeriksa mata kiri dan kanan secara terpisah. Mata dengan pandangan yang lebih buram akan dites terlebih dahulu. Nah, kemudian saat tes mata dimulai, Anda diminta untuk membaca huruf dari baris paling atas yang ukuran hurufnya paling besar sampai dengan Anda tidak mampu membaca lagi. Kemudian jika tes mata tidak mencapai huruf pada barisan 20/20 atau 6/6, nah ini yang kakak harus tekankan. Apabila kalian tidak mencapai huruf pada barisan 20/20 atau 6/6, prosedur akan diulang. Apabila mentok kalian tidak bisa membaca, ya otomatis mata kalian tidak normal. Tidak normal itu artinya ada kelainan refraksi tadi, mata minus, plus, ataupun juga silinder seperti itu. Kemudian apabila dengan penhole
penglihatan mengalami perbaikan, dapat diketahui kelainan refraksi yang terjadi. Nah, ini yang kakak sampaikan tadi. Kemudian langkah tes untuk membaca huruf pada silent chart ini akan diulang untuk bagian mata lainnya. Jadi satu persatu ya, kanan serta kiri yang akan dites. Nah, jadi seperti itu untuk tahapan pertama yang dapat kakak jelaskan. Semoga kalian bisa paham ya. Nah, apabila kalian paham, silakan ketik paham di bawah. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Next, kakak akan lanjut ke tahapan tes selanjutnya. Setelah mata, ada THT tentunya, ada gigi, kemudian ada detak jantung dan lain sebagainya. Pokoknya semua akan kakak jelaskan di sini. So kalian bisa mendengarkan dan mempersiapkan diri sambil mencoba tes di rumah ya. Misal kayak kakak nih ada tentang rambu. Nah, kakak juga bisa lihat tuh itu rambu apa dan lain sebagainya. Karena sama aja. Atau enggak, kalian bisa download silent chart ini, kemudian kalian print dan tempelkan di tembok. Terus kalian ukur jaraknya, kalian juga bisa lakukan hal tersebut. So, jadi itu yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah. And see you next time. Bye-bye.